أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Amma ba'du, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, bersalawat kita kepada Nabi dengan senantiasa membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita baca selawat, insyaallah kita tergolong kepada umat yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Bapak Pimpinan BTPN 4 Margo Selatan, hadir bersama kita di sini Bapak Asket. Kemudian hadir juga bersama kita di sini Bapak APK yang telah mendampingi kita, dan kemudian seluruh stakeholder mungkin yang tak bisa kami sebutkan satu persatu jabatannya dan kapasitasnya. Kemudian yang sama kita hormati Bapak pengurus masjid atau Bapak BKN. Kemudian yang sama kita hormati juga seluruh orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudari-saudari ataupun saudara dan saudara yang berhadir pada malam hari ini. Kemudian hormat yang sama juga kepada rekan kami, yaitu seluruh penyuluh yang berhadir di Masjid At-Taqwa ini dalam rangka melaksanakan roadshow penyuluh agama Islam sebagaimana disampaikan oleh pembawa acara tadi, dan kemudian disampaikan juga mewakili Bapak Kepala Kantor Urusan Agama. Ini merupakan kunjungan yang ke-11. Sampai akhir tahun ini akan terus berjalan. Nanti di bulan 12 kami juga akan menyusun program untuk roadshow di 2026. Insyaallah diberikan kesehatan, panjang umur, murah langkah, murah rezeki, bisa kita bertemu lagi mungkin tak di Masjid At-Taqwa ini atau di masjid yang lain, tapi tetap di perkebunan Marcel, karena akan kami gilir ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi tausiah pada malam hari ini, kami bermohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu seluruhnya yang berhadir di masjid ini untuk sama-sama kita membacakan Al-Fatihah atas teman kami, teman kami yang baru selesai dioperasi. Mudah-mudahan cepat sembuh dan diberikan lagi kesehatan, kemudian bisa bersama dengan kami lagi melaksanakan kegiatan ini. Mari sama kita bacakan Ummul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kepada bapak, orang tua kami serta ibu-ibu yang telah membacakan Ummul Fatihah. Saudara yang kami maksud itu atau teman kami maksud itu adalah tadi disampaikan oleh mewakili Tua, yaitu Bapak Amirul Fajar Tanjung. Dioperasi yaitu penyakit terus turun. Jadi mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa bersama dengan kami lagi.
Bapak, ibu-ibu, saya pakai kopekan ini. Kalau bahasa orang Sawahnya kopekan. Yang kita sampaikan pada malam hari ini adalah judulnya, jangan biarkan hati Anda menderita karena hasad. Jangan biarkan hati Anda menderita karena hasad. Bu, mau tanya dulu. Ibu pernah nggak didengki sama orang di sekitar ibu? Pernah, Bu? Nggak pernah, Bu? Oh, luar biasa. Bapak yang sebelah kanan, Pak, pernah nggak didengki juga sama orang sekitar Anda? Nggak pernah ya, Pak? Nggak pernah. Sebelah kiri juga ya? Nggak pernah. Saya yakin dan percaya pasti pernah, cuma takut bilangkan. Ini aja saya berdiri pasti ada yang mendengki saya. Ada yang mendengki saya. Tapi mendengkinya tidak mendengki yang dimaksud dengan hasad itu. Ada kata Imam An-Nawawi, boleh kita mendengki orang. Imam An-Nawawi itu terkenal di Imam An-Nawawi. Pakar fikih, pakar hadis, pakar juga tafsir, pakar juga dengan hukum Islam. Apa kata Imam An-Nawawi? Ada dengki yang diperbolehkan, itulah yang disebut dengan ghibthah. Kalau dengki yang tidak diperbolehkan itu hasad namanya. Bagaimana yang dimaksud dengan hasad itu? Merasa iri atau tidak senang dengan orang lain, lalu berdoa dia supaya hancur orang lain yang dia iri itu, orang yang dia dengki itu. Itu hasad yang diperbolehkan. Kalau hasad atau dengki yang diperbolehkan, iri dia dengan orang lain atau tidak suka dia dengan orang lain karena diberikan oleh Allah nikmat, tapi dia tidak punya niat untuk menghancurkan orang yang dia dengki itu, melainkan dia mau mencontoh orang yang mendapat nikmat itu. Paham kira-kira, Pak? Itu namanya ghibthah, dengki yang dibolehkan. Maka dalam sebuah kaul hikmah namanya, perkataan hikmah, bahwa orang yang dengki itu hidupnya tidak akan pernah bahagia. Nanti kalau pulang orang ibu atau besok pagi pulang, besok pagi di rumah, bangun jam 8, tengok sebelah kanan tetangga kiri. Ya, tetangga kiri. Kalau ada mungkin yang hidupnya merasa seperti terhimpit hidupnya atau tidak nyaman hidupnya, berarti itu masuk dalam kategori ciri-ciri orang yang senantiasa hidupnya mendengki orang lain, menghasad orang lain. Apa kata orang bijak dalam sebuah qaul hikmahnya? Al-hasudu la yasmudu, rizqul hasudu lil mahsudi. Nah, ini kata-kata hikmah ini, kata-kata mutiara. Orang dengki tidak akan bahagia, hidupnya tidak akan bahagia. Yakin orang ibu dan bapak? Orang yang dengki tidak akan bahagia. Kalau misalkan Pak PKM ini banyak mendengkinya, Bapak nih cepet-cepet kali menghidupkan mengajinya di masjid misalkan ya Pak, merasa tidak senang, terganggu dengan hal itu, lalu dia mendengki Pak PKM ini. Yakin dan percayalah, orang yang mendengki itu tidak akan pernah bahagia hidupnya. Kemudian, kalaupun ada rezeki, ada nikmat yang dia peroleh, akan jadi milik orang yang dia dengki. Rezeki itu, Bu, Pak, jangan kita pahami makanan yang kita hadapi aja. Banyak rezeki itu sebenarnya. Rezeki diberikan Allah ketenangan kepada kita dalam hidup ini. Kemudian rezeki diberikan oleh Allah kepada kita pikiran yang jernih. Rezeki diberikan oleh Allah kepada kita senantiasa taat kepada Allah. Ini yang hadir pada malam hari ini di masjid ini, di Masjid At-Taqwa ini. Ini menjadi sebuah hal yang membahagiakan, hal yang istimewa bagi kita. Kenapa? Belum tentu orang yang tidak hadir di sini ya mendapatkan hal ini. Belum tentu orang yang tidak hadir. Yang hadir itu sudah didapatkannya. Pahala majelisnya luar biasa didapatkan. Pahala majelis luar biasa didapatkan.
Bapak-bapak serta ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka orang yang pendengki itu, hidupnya sudah tidak senang, taubahnya seperti orang yang sedang galau, orang yang sedang bingung. Kenapa begitu, Ustaz? Jelas orang yang mendengki itu setiap saat dia melihat orang yang barangkali dia dengki, tak senang melihatnya, kadang-kadang dia berniat ingin menghancurkannya. Contohnya di perusahaan inilah, ya, di perusahaan ini. Jadi kalau kami di kantor urusan agama, ada teman yang ngomong itu, dia bilang begini, kalau kita mau jadi tua harus siap diceritain oleh anggota kita, bawahan kita. Mungkin yang di perusahaan itu seperti ini, Pak, harus siap juga diceritain oleh anggotanya. Tapi itu menjadi sebuah, ya, menjadi sebuah pahala, dan pahala bagi kita. Biarkan saja orang mendengki kita, yang penting kita tidak balas mendengkinya. Kenapa seperti itu? Kalau kita membalas apa yang didengki orang kepada kita, tak akan kita dapatkan pahalanya. Tidak akan kita dapatkan pahalanya. Sama seperti di sekolah, sama seperti di perwiritan, juga seperti itu. Kalau ada orang yang mendengki kepada ketua perwiritannya, yakin dan percayalah, Bu, tidak akan senang hidupnya. Karena orang yang mendengki itu, hidupnya itu seperti api yang akan memakan kayu bakar. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul atau disabdakan oleh Rasul dalam hadisnya, iyyakum wal hasada, kata Nabi, ingatlah oleh kamu bahwa dengki itu, fa innal hasada, sesungguhnya dengki itu akan memakan, yakulu al-hasana, memakan ibadah-ibadah yang sering kita laksanakan, yang sering kita amalkan, kebaikan-kebaikan yang sering kita kerjakan, akan dimakan hangus, akan dimakan habis oleh hasad itu. Kama ta'kulun naro khatabi, layaknya seperti api memakan kayu bakar. Kayu bakar itu bakal dimakan oleh api, habis gak, Pak? Habis, gosong, kemudian jadi debu. Gak ada lagi yang berguna di situ. Habis semua. Taubahnya seperti itulah orang kalau hidupnya mendengki semua, mendengki kepada orang lain, akan menghilangkan, akan menghanguskan kebaikan-kebaikan yang pernah dia kerjakan, akan menghanguskan amal-amal yang dia kerjakan. Dalam sebuah kisah dikisahkan oleh seorang sahdan Arab Badui. Jadi kalau istilah orang Arab, bilangkan Arab Badui, Arab pinggiran namanya, Bu. Pak, Arab pinggiran itu pengistilahannya disebutkan dengan Arabiyun. Arabiyun itu Arab Badui, Arab pinggiran. Namanya Sahdan. Dia seorang Arab Badui yang kehidupannya secara kepribadiannya adalah orang yang sangat lugu, orang yang sangat taat, tak mau neko-neko dalam hidupnya. Pada saat itu, di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Muqtasim Billah, ada seorang menteri yang mendengki dalam hidupnya. Seorang menteri yang mendengki. Di perusahaan begitu ada nanti anggota itu yang suka mendengki. Kalau ada anggota yang lain dekat dengan manajer, dekat dengan pimpinan, pasti dengkinya. Begitu juga pada saat itu, Sahdan itu didengki oleh seorang menteri karena kedekatannya dengan pimpinan, dengan khalifah. Suatu ketika dipanggillah Sahdan ini untuk melaksanakan tugas menghantarkan surat ataupun mengirim surat atau mengirim dokumen kepada daerah-daerah lain. Suatu ketika menteri ini manggil Sahdan, ya Sahdan, saya akan undang kamu nanti malam makan enak. Makan enak, kata si menteri ini. Dipanggillah, disuguhkanlah di situ bawang putih makanannya, yang berbau-bau bawang dikasihlah kepada Sahdan Arab Badui tadi. Kalau menteri ini tahu
bahwa khalifah tidak suka dengan bau-bau itu. Tidak suka dengan bau itu. Lalu satu ketika sudah sampai di rumahnya menteri tadi, dikasihlah makan, dikasih semua, dimakannya semua. Apa dia bilang kepada Sa'dan? Ya Arab Badui, ketahuilah bahwa khalifah tidak suka mencium baunya bawang, baunya yang menyengat itu. Kalau sampai ia mencium itu, ia akan marah besar kepadamu. Satu ketika dipanggillah Sa'dan ini untuk menuruti perintah sebagaimana yang kami sampaikan tadi, menghantarkan dokumen-dokumen ke daerah-daerah lain. Dipanggillah, wahai Sa'dan, kemarilah, ada perintah yang akan disampaikan kepadamu. Datanglah ia kepada khalifah itu dengan cara menutup mulutnya. Dia tutup mulutnya. Kenapa? Takut dengan khalifah tercium baunya. Sampai si Sa'dan ini dimarahi dan kemudian diberhentikan dari tugasnya oleh khalifah. Kenapa? Karena didengki oleh menteri tadi. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, waktu kita sudah habis sebenarnya. Betul yang dikatakan oleh Pak Afika tadi atau Pak Askir tadi, bahwa waktunya memang singkat. Tapi Rasul ini kami buat seperti ini selepas salat maghrib, karena mengingat teman-teman ada yang jauh. Ada yang jauh, seperti saya mungkin paling jauh mungkin di Aikido Tora, sekitar Padang Harapan sana. Jadi kalau hadir tadi lebih awal dari bapaknya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita terjauh dari sifat hasad, sifat berdengki, dan senantiasa kita menjadi orang yang bisa mengamalkan ghibthah tadi, dengki kepada orang lain tapi ingin mencontoh kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. واهدنا إلى صراط مستقيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang sudah menyampaikan tausiahnya. Demikianlah acara